Nah, ini materi tambahan ya. Ini materi tambahan, sedikit lagi kita akan bahas tentang RTL ya. RTL itu atau Register Transfer Level, atau ya ini disebut juga data pad. Oke. Di zoom lagi satu kali. Nah, kita ingin bagaimana sih cara sekilas ya, bagaimana mendesain sebuah RTL. Ini saya kasih satu contoh ya. Berikutnya. Nah, di sini kita sudah bahas tentang controller ya. Kemarin bab 3 tentang controller sudah, kemudian data pad tadi sudah selesai ya. Bab 4. Nah, dengan controller dan data pad komponen ini kita bisa membuat custom prosesor ya. Kita bisa mendesain sebuah custom prosesor. Seperti ini ya. Desainnya seperti ini, ada register, ada alunya ya. Ada register filenya ya. Atau kalau di komputer disebut memori ya, komparator dan sebagainya. Nah, ini kemudian digabungkan seperti ini ya. Ada controller yang mengatur bagaimana sinyal-sinyal kendalinya dan sebagainya, datanya dan sebagainya. Itu controller, kemudian nah ini untuk pemrosesnya ya. Ini pemrosesnya di sini ya. Untuk penyimpannya register file, ada alunya, operasi-operasi ya. Kemudian tambahan data pad gitu. Nah, ini data padnya di sini. Data pad, kemudian ini controller. Ya. Ini jadilah sebuah prosesor. Berikutnya, ya di bab 2 kita sudah bahas tentang bagaimana mendesain rangkaian kombinasional. Bab 3 kita sudah bahas tentang bagaimana mendesain sebuah rangkaian sekuensial ya. Kemudian sekarang akan kita bahas bagaimana nih mendesain sebuah RTL ya. Nah, kita seperti biasa kita harus mempelajari bagaimana sih pola perilaku dari sistem yang akan kita buat ya, atau apa saja kebutuhannya ya, kebutuhan sistemnya akan ya, dianalisis dulu gitu. Nah, kemudian baru desain ke sirkuit kedua. Ya, berikutnya halaman berikutnya. Nah, ini tahap-tahapannya ada 4 tahap ya. Yang pertama kita bagaimana untuk membuat high level state mesinnya ya, atau RPSM-nya ya, high levelnya ya, dari kita sudah pelajari bagaimana analisis bagaimana pola dari sistemnya ya, pola perilaku sistemnya, kebutuhannya apa saja dan seterusnya. Kita dapatkan FSM-nya ya, set mesin high levelnya. Kemudian kita buat data pad-nya apa saja yang dibutuhkan ya, dibutuhkan di sini. Kemudian gabungkan ya, hubungkan tadi data pad dengan controller ya. Kemudian kita buat controller dari FSM-nya. Oke, kita lihat contohnya nih, Pak. Nah, misalkan kita ingin membuat soda dispenser misalnya. Soda dispenser, prosesor untuk soda dispenser. Nah, ini yang akan di bawah ini kita pelajari dulu ya, bagi apa kebutuhan sistemnya kita analisis ya, bagaimana pola perilaku dari sistemnya ya. Di sini cara kerja dari soda dispenser adalah dia ingin ketika dimasukkan koin ya, ketika dimasukkan koin akan dibaca nilai koinnya ya, akan dibaca nilai koinnya. Kemudian nanti ketika koinnya itu sesuai dengan harga ya, akan ditentukan ya, apakah dia koin yang dimasukkan sama dengan harganya, sesuai dengan harganya, atau lebih dari harganya gitu. Itu baru akan kemudian nanti ditekan tombol, maka dipilih minuman atau soda mana yang dipilih ya, tekan tombolnya baru nanti keluar.
itu berarti harus ada input untuk memeriksa apakah koin yang dimasukkan itu ya ini ya sama atau lebih gitu. Dibuat di sini G input. Nah ini akan bernilai untuk input dari koinnya adalah A ya. Nah, ini adalah untuk input koinnya ya, untuk membaca input koin di sini ya. S ini adalah untuk harganya, harga dari sodanya. Kemudian dicek kalau yang koin yang dimasukkan itu sama atau lebih dari, maka di sini aktif D-nya ya. Gitu. Ya, kalau kurang dia 0. Kalau sama atau lebih D-nya 1. Ya, di-compare dengan nilai ini ya. Ini di-compare dengan nilai ini ya. Dan ini akan memberikan sinyal outputnya gitu. Kemudian coba ke atas lagi, yaitu merupakan input untuk akan memberikan nilai 1 ketika ada koin yang dimasukkan gitu ya. Baik, kita lihat berikutnya. Ya, jadi di sini kita perlu menentukan initial state-nya ya. Initial state-nya untuk nilai D dan totalnya itu 0 ya. Di sini ada D ya. Totalnya 0. Kemudian ada status wait. Ini ketika belum ada koin yang dimasukkan, ini statusnya wait. State wait ya, kemudian ada state add. Ini ketika untuk ada koin yang dimasukkan ya, update nilai totalnya, koin yang dimasukkan. Ini berarti ada 3. Kemudian ada state ya. Ada this state ya, this state ya, atau disebut deep state. Ini ketika D-nya 1 ya, maka dia akan mengeluarkan sodanya, itu minumannya gitu ya. Jadi ada 4 state ini kita buat pola perilaku dari sistemnya ada ke dalam bentuk FSM seperti ini ya. Mulai dari initial state ini ketika D-nya 0 ya, di sini D-nya 0 ya, D-nya 0 dan totalnya 0 ya. Ini masih belum ada koin yang dimasukkan, masih di awal ya. Kemudian ketika ada input dari ada input dari init ini dia ke state wait ya, state wait. Nah ini state wait ini menunggu koin ini dimasukkan. Selama koinnya tidak ada, ini ya dia akan wait terus gitu ya. Tapi ketika ada koin yang dimasukkan, maka C-nya 1 ya, nilai C-nya 1, maka dia berpindah ke state add. Nah state add ini dia akan setelah dimasukkan 1 ya, nanti dia ke wait lagi. Ada koin yang dimasukkan lagi ya, maka dia di-add lagi, dihitung totalnya gitu ya. Seterusnya sampai totalnya berapa gitu, sampai totalnya di state wait ini ya. Setelah dihitung totalnya ya, dia akan membandingkan ya totalnya dengan S-nya ya. Nah di sini salah ini ya, ini harusnya kalau dia kurang dari ya benar dia kesini ya. Ini harusnya tidak
Nah kalau yang di sini ini salah yang ini ya. Jadi jika totalnya masih kurang dari S di sini ya, nah ini dia akan di state terus gitu. Tapi ketika nah ini kan ditambah terus koinnya ya, ditambah terus ini ketika totalnya ini ini dinotkan dia ya. Kalau total kurang dari S-nya dinotkan berarti lebih dari ya dia. Lebih dari. Berarti dia lebih dari. Ini kan di nah, ini kan kalau ini satu kan, kalau ini satu berarti kan S-nya kurang dari atau totalnya kurang dari S ya. Tapi ketika totalnya sama dengan atau lebih dari S, maka dia ini sini. Maka dia akan kita yang sini. Depends ini ya. Depends. Dia akan melakukan sodanya nih. Step plus lah sodanya di kirim ya sini. Adanya satu di sini. Setelah sodanya dikeluarkan, maka dia akan balik lagi ke initial state-nya sini. Dia ke di reset ya, reset D-nya 0 lagi dari satu. D-nya 0, totalnya 0 lagi. Kemudian itu di ke state wait. Menunggu sampai ada poin masuk lagi gitu. Itu seterusnya ya, kalau ada poin masuk nanti dia lihat total seterusnya gitu. Kalau masih kurang dia maka wait lagi, terus tambah lagi gitu ya. Ketika total lebih dari atau sama dengan S, nah gitu ya RPSM-nya ya. Kemudian selanjutnya ya ini desainnya seperti ini ya. Dari RPSM ini ya, kita buat desain PTL-nya seperti ini ya. Datapad-nya ya. Desain PTL atau datapad-nya seperti ini. Di situ ada ini register ya. Register untuk menyimpan nilai totalnya. Register untuk menyimpan nilai totalnya. Nilai totalnya dari mana? Nah, totalnya adalah total ini ya, total ini ditambahkan add header dengan A ya. Nah, total ditambah dengan A tadi. Nanti hasilnya nanti disimpan lagi ke total ya. Terusnya jika ada poin masuk kan dia baca A nya ya. Masuk ditambahkan dengan total ya. Nilainya disimpan lagi di total. Nanti nunggu lagi ada poin masuk lagi. Nah, gitu dia dihitung terus sampai dia ngecek. Nah perlu ngeceknya ya, total ini sama enggak dengan sama atau lebih dari S ini enggak gitu ya. Nah, ada nilai S untuk ini ada komparator di sini ya. Komparator nilai kalau S-nya itu nah ini untuk output total kurang dari S ya. Kalau S-nya itu kurang, totalnya itu kurang dari S, maka di sini outputnya 1 gitu ya. Nanti ketika totalnya itu lebih dari atau sama dengan S, maka di sininya 0 gitu ya. Kalau ini untuk load-nya ya, total untuk perintah load-nya, sinyal load sama sinyal clear ya. Kalau udah di ini kan perlu harus dibersihkan, dinolkan lagi ya. Clear. Lanjutnya semuanya ya. Yang ini yang datapad yang ini ya, bawah dikit datapad yang ini ya. Kemudian dikendalikan dengan controller ya. Nah, controllernya tadi inputnya C ya. Ini memberitahukan bahwa akan memasukkan koin ya. Nah, kalau di sini 1 maka dia membaca koin, siap membaca koin di sini. Nah, kemudian ketika ini 1 ya, ketika ini 1 maka dia akan
memberikan sinyal load ini ya, sinyal load totalnya gitu. Ini akan ditambahkan terus tadi ya gitu ya. Nah, sampai nilainya lebih dari atau sama dengan S gitu ya. Ketika lebih dari atau sama dengan S, maka akan dikirim sinyal 0 ke sini ya. Sinyal 0 ke sini bahwa total itu lebih dari S gitu ya. Nah, kalau dia lower than ya. Kalau 1 dia lower than. Kalau 0 dia lebih dari atau sama dengan S ya. Total lebih dari atau sama dengan S. Kirim 0 ke sini ya. Nah, apa yang ada di sini? Nah, nanti kita slide-nya kita lihat. Berikutnya desain controllernya ya. Tambah lagi dikit. Nah, ini kontrolnya kita desain polanya dengan FSM ya, sini ya. Nah, tadi kan sudah kita buat. Dia akan mulai input controller itu adalah dari total lower than S ya. Dan total ini ya. Ini kan total lower than S, total lower than S ya. Ini ya. Ini untuk mengatur pola dari bagaimana ketika total ini lower than S ya, atau memberikan nilai sini ya. Dia akan memberikan nilai kalau 1 dia statusnya wait ya. Kalau 1 ini ya. Kalau total lower than S itu ketika 1 nilainya maka dia ke state wait ya. Kalau dia 0 maka ke state this. Kemudian kalau di state this maka dia akan ada total clear ya. Nah, total clearnya 1 ya. Ketika dia ke state this nanti sini total clear 1 ya. Maka dia akan reset ya. Maka di sini total clearnya memberi nilai 1 ya. Untuk reset ke initial state nya. Kalau dia di status where tadi bisa ke sini ya, ke sini. Nah, kemudian kalau baca poin sini tambahkan, dia akan ada total ID di sini ya. Total ID nya 1 ya. Add sini. Coba kita lihat desainnya berikutnya. Kita buat tabelnya ya. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Inputnya apa saja? Nah, sudah bisa ya membuat tabel untuk controller ya. Sudah bab 3 kita sudah bahas ya. Inputnya apa saja tadi ya. State-nya apa saja? Ini state ya. Ini state-nya. Ini inputnya. Input state. Input state-nya ini ya. Kalau S0 S1 ini statusnya wait ya. Apa ini? Ini init ya. S0 S1 ini 0, maka ini di state init. Kalau 01 di state wait ya. 10 di state add, dan 11 di state leaves. Kemudian baca untuk input lainnya ya. Input lainnya bisa 0, bisa 1 ya. Ini 01. Nah, ini next state ya, next state. Kalau dari init kemana? Dari init dia ke wait ini ya. Ke wait kan 01 kan. Kalau dari wait kemana? Dia bisa ke, nah, bisa berapa kode ini ya? Bisa ke this ini ya, bisa ke this. Kalau 11 ya, next state-nya 11. Lihat kondisinya dia. Bisa ke wait lagi dia ya. Ini bisa ke wait 01 kan wait. Bisa ke 10 add ya. Nah, kemudian step ini bisa ada 3 kemungkinan ya. Nanti dilihat juga untuk ya, output yang lain ya. Ini output semuanya. Next aja. Nah, kalau sudah dapat tabel ini bisa kita buat rangkaian
desain kombinasional ya. Selanjutnya untuk controller ini untuk yang high level state machine-nya ya. Di situ untuk multi bit ya. Ya kalau sudah dari tabel ini kita bisa desain kontrolernya ya. Nanti silakan dibuka-buka lagi bab 3 ya untuk tentang desain controller. Baik, mungkin untuk materi kita untuk pengantar sistem digital sudah selesai ya, sampai di sini sudah habis ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di komentar ya. Mungkin nanti kita masih sempat satu pertemuan lagi ya, 1 atau 2 pertemuan untuk presentasi ya. Jadi nanti setelah Lebaran masuk itu presentasi ya. Mungkin saya sampaikan materi sedikit kemudian dilanjutkan dengan presentasi ya. Jadi diharapkan sudah siap untuk tugasnya diselesaikan. Nanti setelah Lebaran sudah siap untuk presentasi tugas kelompok. Untuk POK juga ya, untuk POK juga materinya besok mungkin untuk POK ya. Besok untuk POK nanti mungkin akan masih ada 2 pertemuan lagi ya, untuk tambahan materi sedikit dan presentasi tugas kelompoknya. Kemudian untuk UAS ya, untuk UAS nanti kemungkinan ada, kalau tidak kalau biasanya saya melakukan ujian lisan ya, tapi kalau karena melihat terlalu banyak ya, mungkin kita tidak melaksanakan ujian lisan ya. Nanti mungkin akan saya umumkan waktu pertemuan terakhir ya. Disiapkan saja untuk ujiannya. Materinya ya dari yang biasa dari tugas-tugas ya, dari tugas-tugas yang sudah pernah saya sampaikan. Baik, mungkin cukup ya untuk kuliah kita online untuk pengantar sistem digital. Besok kita lanjutkan untuk PK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.